Para saudara dan saudari yang terkasih, mari kita awali permenungan kita pada hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kasih-Mu, atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau telah hadir dan terus memanggil kami untuk semakin mengenal Yesus Kristus Putra-Mu. Terangilah hati dan budi kami agar melalui sabda-Mu hari ini iman kami semakin diteguhkan. Bantulah kami agar kami mampu menjadi saksi-saksi-Mu yang setia di tengah keluarga, di tengah gereja, dan di tengah masyarakat kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Umat beriman yang terkasih, pada zaman ini kita menghadapi banyak sekali tantangan yang dapat melemahkan iman kita. Terkadang kesibukan dalam pekerjaan, persoalan ekonomi, kemajuan zaman ini seringkali membuat kita lebih sibuk mengejar hal-hal yang bersifat sementara daripada membangun hubungan kita yang semakin dekat dengan Tuhan Yesus sendiri. Akibatnya, kita mengenal Yesus hanya sebatas nama, tetapi belum sungguh-sungguh menjadikan Yesus sebagai pusat kehidupan kita setiap saatnya. Di dalam bacaan Injil pada hari ini, menarik sekali untuk kita renungkan dari Injil Matius. Yesus bertanya kepada para muridnya, "Menurut kamu siapakah aku ini?" Pertanyaan itu juga ditunjukkan kepada setiap kita orang beriman tentunya. Kepada semua orang yang percaya kepadanya. Tuhan menghendaki jawaban yang memang lahir dari iman dan pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan sendiri. Bukan hanya dari pengetahuan yang kita dapatkan. Ketika Simon Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup," ia mau menyatakan imannya karena memang hatinya terbuka terhadap karya Allah. Pengakuan iman Petrus inilah yang menjadi dasar yang kokoh bagi kehidupan gereja kita sampai pada saat ini. Sabda Tuhan hari ini, secara khusus di dalam bacaan Injil hari ini, mengajak kita untuk bertanya kepada diri kita sendiri. Siapakah Yesus bagi saya? Apakah Yesus menjadi tempat saya berharap ketika menghadapi kesulitan? Ataukah saya lebih mengandalkan kemampuan saya sendiri? Dan membuat seolah-olah tidak mengenal Kristus. Iman kita kepada Kristus, Bapak Ibu, harus tampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Melalui kedekatan kita secara pribadi dengan Tuhan, dalam pelayanan kita dimanapun kita berada, dalam persatuan hidup bersama sebagai orang beriman juga. Tetapi juga kesetiaan kita untuk mengikuti Tuhan Yesus dalam setiap keadaan apapun. Hari ini secara khusus Gereja Katolik merayakan Hari Raya Santo Petrus dan Santo Paulus Rasul. Dan persis Yesus mempercayakan gerejanya itu kepada Petrus. Tentu ada janjinya bahwa alam maut itu tidak akan menguasainya. Dan janji itu menjadi sumber pengharapan bagi kita bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan gerejanya. Dan Tuhan itu tidak pernah meninggalkan umatnya.
Oleh karena itu, kita tidak perlu takut menghadapi berbagai persoalan di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita masing-masing. Selama kita tetap berpegang teguh pada Kristus dan percaya kepadanya, Dia pasti akan menuntun kita, menguatkan kita, memelihara hidup kita, dan juga iman kita. Para saudara dan saudari umat beriman yang terkasih, mari kita perbarui iman kita kepada Kristus. Semoga melalui doa-doa kita, melalui perayaan Ekaristi yang kita ikuti, akan lewat sabda Tuhan yang kita renungkan atau kita dengarkan, kita semakin mengenal Tuhan Yesus dan mampu menjawab pertanyaan dalam seluruh hidup kita. Ketika setiap kita ditanya, apakah katamu? Siapakah aku ini? Dan kita mampu menjawab, seperti di dalam bacaan tadi, Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Dan semoga pengakuan iman kita itu nyata di dalam perkataan kita, di dalam sikap kita, di dalam perbuatan kita setiap hari. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang telah meneguhkan iman kami. Bantulah kami agar kami semakin mengenal Putra-Mu dan tetap setia menjadi murid-murid-Nya. Jadikanlah kami saksi kasih-Mu yang setia, dan buatlah kami agar kami semakin percaya kepada-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga para saudara dan saudari sekalian, kita semua mendapat berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.